Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 tentang kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, kita akan belajar kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia ini untuk menghormati dan mengingat pada zaman dulu. Nah, seperti yang sering kita lakukan pada tanggal 10 November. 10 November itu ada apa toh? Nah, 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Nah, kenapa kita harus mengingat Hari Pahlawan? Karena kita harus menghargai para pejuang, para pahlawan. Nah, anak-anak, oke, kita akan belajar kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Sebelum berdiri negara Indonesia, di wilayah Indonesia berdiri banyak negara yang terpisah. Negara tersebut masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Kerajaan yang ada di wilayah Indonesia pada umumnya bercorak keagamaan. Ada kerajaan bercorak Hindu, ada kerajaan bercorak Buddha, dan ada pula kerajaan yang bercorak Islam. Nah, yang pertama, anak-anak tahu tidak kerajaan tertua di Indonesia? Kerajaan tertua di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai. Bukti peninggalan kerajaan ini adalah 7 prasasti berbentuk yupa atau tiang batu seperti di gambar. Nah, yupa ini ditemukan di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti yupa tersebut menunjukkan bahwa di daerah ini pernah berdiri sebuah kerajaan pada abad 4 Masehi. Pada yupa tertulis silsilah raja di kerajaan Kutai. Nah, di yupa itu tertulis siapa saja yang pernah menjadi raja di kerajaan Kutai. Nah, yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu adalah kerajaan Hindu tertua yang di Pulau Jawa. Nah, kerajaan Tarumanegara itu terletak di Jawa Barat, berdiri sekitar abad 5 Masehi. Berdirinya kerajaan Tarumanegara diketahui dari 7 prasasti dan berita Tiongkok. Nah, siapa Raja Tarumanegara yang terkenal? Yaitu adalah raja ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Nah, di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman itu, kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaan di bawah kepemimpinannya. Nah, kerajaan tersebut digambarkan dalam prasasti Ciratun. Nah, peninggalan lain kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Tugu. Prasasti Tugu itu ditemukan di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Nah, kemudian ada lagi kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha berdasarkan prasasti Kedukan Bukit. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad 7 Masehi dengan raja bernama Dapunta yang Srijayanasa. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada abad 9 ketika Balaputra Dewa menjadi raja. Nah, itu adalah kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada lagi kerajaan, yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu didirikan oleh Raden Wijaya pada 1293 Masehi. Kekuasaan Majapahit meliputi Semenanjung Malaka, Sumatera, Kalimantan, Bali hingga Filipina. Nah, kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan pemersatu Nusantara. Kerajaan Majapahit dianggap kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan patihnya, yaitu Patih Gajah Mada. Kejayaan kerajaan Majapahit diabadikan dalam kitab Negara Kartagama. Dalam kitab tersebut digambarkan wilayah kekuasaan Majapahit yang sangat luas, hampir seluas negara Indonesia sekarang. Wah, sangat luas ya berarti ya. Nah, peninggalan yang masih kita lihat adalah berbagai candi yang terdapat di wilayah Jawa Timur. Kemudian ada kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan yang bercorak Islam yang didirikan oleh Raden Patah pada 1475 Masehi. Raden Patah itu adalah putranya Raja Majapahit Brawijaya V. Kerajaan Demak mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Demak berhasil mengusir penjajah Portugis yang menguasai Sunda Kelapa.
atau Jakarta. Kerajaan Demak memiliki bangunan yang sampai hari ini masih dapat digunakan loh. Apa itu? Nah, peninggalan tersebut berupa Masjid Agung Demak. Masjid yang sudah berdiri sejak 1479 Masehi ini masih berdiri kokoh. Kemudian ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Pulau Sumatera. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mubayyad Shah pada 1530 Masehi. Sama seperti Kerajaan Demak yang tadi, Kerajaan Aceh Darussalam juga memiliki peninggalan berupa masjid. Namanya Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Masjid ini pernah dibakar oleh Belanda, pernah diterjang bencana tsunami. Namun walaupun pernah dibakar oleh Belanda, diterjang oleh tsunami, hingga saat ini masjid ini juga masih kokoh berdiri. Nah, dan yang terakhir ada Kerajaan Goa. Kerajaan Goa merupakan kerajaan yang bercorak Islam juga yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini didirikan oleh Tumanurung pada 1300 Masehi. Raja Goa yang terkenal dulu karena keberaniannya melawan penjajah Belanda adalah Sultan Hasanuddin. Nah, karena keberaniannya itu, Sultan Hasanuddin dijuluki oleh Belanda. Dijuluki apa? Dijuluki ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin termasuk salah satu pahlawan nasional di Indonesia loh. Nah, peninggalan kerajaan Goa yang masih dapat ditemukan adalah Benteng Fort Rotterdam. Benteng itu di awalnya bernama Panyua yang berarti penyu setelah berperang melawan Belanda. Karena Goa kalah, oleh karena itu benteng Panyua harus diserahkan kepada Belanda. Setelah menjadi milik Belanda, benteng Panyua berubah nama menjadi Benteng Fort Rotterdam. Nah, itu adalah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Tadi ada kerajaan yang bercorak Islam, ada yang bercorak Hindu, dan yang bercorak Buddha. Nah, anak-anak sudah jelas apa belum? Atau masih ada pertanyaan? Nah, masih banyak lagi cerita-cerita tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, tapi kita belajar tentang kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam ini yang ada di buku. Nah, anak-anak, sebagai bahan evaluasi, silahkan anak-anak mengerjakan buku halaman 6 dan 7 yang A dan B saja. Silahkan dikerjakan. Nah, sebagai nanti akan dimasukkan nilainya sebagai bahan evaluasi. Nah, anak-anak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi maaf, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.